Assalamualaikum anak-anak Bapak semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan anak Bapak di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jika ada teman-teman kita yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah supaya bisa bergabung bersama kita belajar. Walaupun kegiatan pembelajaran kita kali ini tidak bisa kita laksanakan secara bertatap muka, hanya dari rumah masing-masing. Ya, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita ini bermanfaat dan dapat diserap oleh anak-anak Bapak semuanya dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga berharap, berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 di negara kita ini, khususnya di kota kita tercinta, segera diangkat dan kembali normal seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, adapun pembelajaran kita pagi ini ya seperti biasa kita akan memulai pembelajaran dari pembelajaran 1. Nah, fokus pembelajaran kita pada pagi ini yaitu bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, Bapak harapkan nanti setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, anak-anak didik Bapak semuanya dapat menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan di dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, anak-anak didik Bapak mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri serta merinci menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, setelah mengamati bunga, anak-anak Bapak semua mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuat masing-masing dan manfaatnya dengan benar. Yang keempat, setelah kegiatan berdiskusi, nah pada kali ini karena kita belajar di rumah masing-masing, jadi kita tidak melakukan kegiatan diskusi. Artinya anak-anak Bapak semua mencari masing-masing. Ya, mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Nah, tujuan yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara. Nah, jadi ada banyak negara ASEAN yang anak-anak Bapak pilih hanya 2 negara saja terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang keenam, anak-anak Bapak mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini. Baiklah, nah sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba anak-anak Bapak lihat keluar sekeliling rumah. Nah, lihat kondisi tumbuhan yang ada di sekitar rumahnya. Bagaimana kondisinya? Apakah subur, layu? Kira-kira bermanfaatkah tumbuhan yang ada di sekitar rumah anak-anak Bapak sekalian? Nah, sekalian juga bisa dibuka buku tematiknya halaman 1. Nah, di situ anak-anak Bapak bisa lihat ya gambar. Nah, anak-anak sedang bermain di halaman. Kerbau makan rumput, sapi makan rumput. Nah, ada ibu-ibu membersihkan wortel. Nah, wortel, rumput, nah itu termasuk ke dalam jenis tumbuhan, ya tumbuhan. Jadi bermanfaat dong tumbuhan bagi kehidupan kita, ya bermanfaat. Untuk itu, nah sekarang kita akan mempelajari tentang tumbuhan tersebut. Nah, sesuai dengan subtema kita tentang tumbuhan sahabatku. Nah, setelah anak-anak Bapak mengamati lingkungan di luar ataupun mengamati gambar yang ada di buku, nah coba sekarang anak-anak Bapak membaca bagaimana jagung berkembang biak. Nah, itu ada di buku halaman 2. Di halaman 2, silahkan anak-anak baca
cerita tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, setelah membaca, dilanjutkan dengan menemukan ide pokok dari paragraf yang kalian baca. Nah, ada berapa paragraf? Nah, bisa dilihat dari bacaan tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 paragraf. Tuliskan pada kolom yang sudah disediakan di halaman 4 bukunya masing-masing. Karena jika sudah ditemukan paragraf ide pokok dari paragraf tersebut, nah kalian bisa kembangkan ide pokok dari paragraf yang kalian sudah tuliskan tadi yang ada 5. Kalian kembangkan ide pokok tersebut dan informasi yang ada pada diagram yang lingkaran yang sudah kalian isi menjadi sebuah tulisan. Tulisan artinya menjadi sebuah bacaan dengan mengembangkan paragraf tersebut. Nah, jika sudah selesai dikembangkan, itu akan dinilai. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan mengamati gambar yang ada pada buku kalian di halaman 5. Nah, di situ ada gambar perkembangbiakan secara generatif. Nah, silahkan kalian perhatikan gambar tersebut. Setelah kalian mengamati gambar, silahkan kalian tuliskan di buku masing-masing langkah-langkah yang terjadi pada penyebukan generatif. Nah, setelah kalian menulis langkah-langkahnya, tuliskan juga manfaat dari perkembangbiakan generatif. Baiklah anak-anak bapak semuanya, gimana, masih tetap semangat? Semangat ya. Coba yang ngantuk atau mungkin kurang-kurang semangat, buat minum, gerakkan tangan ke atas, gerak-gerakkan bahunya, goyang-goyangkan kepalanya ya. Nah, baik, kalau sudah kita lanjut. Di halaman 7 pada buku kalian itu ada gambar bunga yang indah. Ada bunga yang berkelopak merah, ada bunga yang berkelopak putih. Nah, bunga yang indah itu tidak hanya ada di Indonesia. Jadi, bunga juga ada di negara-negara tetangga kita. Nah, seperti misalnya bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan di Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Baiklah anak bapak semuanya, untuk mengenali lebih lanjut negara-negara tetangga kita, jadi negara-negara tetangga ada beberapa negara, mereka menggabungkan diri dan membentuk suatu organisasi yang diberi nama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Nah, dapat anak-anak lihat pada buku siswa halaman 8 ada 10 negara ASEAN. Nah, apa-apa saja? Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, lebih lanjut pada buku mulai dari halaman 9 itu akan dijelaskan bagaimana kehidupan sosial masyarakat ASEAN. Jadi akan dijelaskan bagaimana kehidupan sosial ke 10 negara ASEAN tersebut, termasuk negara kita yaitu Indonesia. Dan juga dijelaskan bagaimana kondisi geografis negara yang ada di Asia Tenggara atau negara ASEAN ini. Nah, silahkan anak-anak bapak semuanya dibaca di buku tersebut halaman 9 sampai halaman 13. Nah, setelah selesai membaca, tugas yang akan bapak berikan yaitu
menulis bagaimana kondisi geografis negara-negara di ASEAN dan bagaimana pula keadaan sosial budaya negara tersebut. Kalian boleh pilih 2 negara saja. Nah, jadi misalnya memilih negara Indonesia dan Malaysia boleh, atau Thailand dengan Filipina juga boleh. Cukup 2 negara saja. Ya, saya rasa anak-anak Bapak paham tugasnya. Nah, kalau sudah paham, silahkan dikerjakan dengan seksama. Di akhir kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini atau pada hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Nah, dapat kita lihat kesimpulannya sebagai berikut. Nah, demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak Bapak tetap semangat, terus belajar, pantang menyerah, walaupun dengan kondisi kita seperti saat sekarang ini, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tidak menurunkan semangat anak-anak Bapak untuk terus belajar dan terus belajar. Ya, jika ada pertanyaan ataupun ada yang belum paham, silakan langsung nanti menghubungi Bapak. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.